Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa dalam acara Mendekat Kasih Tuhan, bersumber pada 1001 renungan inspiratif karya Romo Frans Sales SCY, dan sebagai renungan singkat bagi saudara dan saudari yang sedang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah sendiri, dirawat bersama keluarga. Dengan saya, Romo Valentinus Tejantara SCY dari komunitas SCY Laverna Pringsewu Lampung. Pada hari ini kita ingin merenungkan tema berusaha hidup jujur dan benar. Ada seorang remaja yang pintar, namun kepintaran remaja ini bukan dalam hal pelajaran. Ia pintar dalam hal membuat alasan. Dia pintar dalam hal kebohongan. Pada hari tertentu ia meminta kepada orang tuanya untuk membeli English book. Besoknya ia meminta uang lagi untuk membeli buku bahasa Inggris. Atau pada kesempatan lain dia meminta uang untuk membeli penggaris. Besoknya dia minta uang untuk beli mistar. Dia juga meminta uang untuk biaya ekstrakurikuler. Pada hari lainnya, ia meminta kembali uang untuk les tambahan. Orang tuanya sering dibuat bingung oleh anak ini. Kalau orang tuanya bertanya tentang pentingnya kebutuhannya, ia selalu mengelak. Ia selalu mengatakan bahwa hal-hal yang dia minta itu merupakan tuntutan dari sekolah. Kalau semua itu dipenuhi, ia akan belajar, ia akan menjadi anak yang paling pandai di kelasnya, bahkan di sekolahnya. Ia juga berjanji kepada orang tuanya bahwa ia akan meraih ranking teratas di sekolahnya. Dengan demikian orang tuanya tidak perlu bayar uang sekolah lagi. Ia akan mendapat beasiswa dari sekolahnya atas prestasi yang diraihnya itu. Suatu hari, anak itu kena batunya. Ibunya mendapati anak itu sedang mengisap putau di belakang rumah mereka. Ia masih juga mau mengelak dengan memberikan berbagai alasan yang masuk akal. Namun, setelah ibunya mengancam untuk melaporkannya ke polisi, ia mau menyerah. Sejak itu ia tidak berani membuat banyak alasan lagi. Ia tidak mau berbohong lagi kepada orang lain. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, hidup ini memiliki warna-warni, dan manusia mesti mengalami warna-warni kehidupan itu. Kisah tadi menunjukkan salah satu sisi dari warna-warni kehidupan ini. Yang mesti disadari oleh manusia adalah bahwa ada sisi-sisi kehidupan yang dapat membahayakan hidupnya. Ada sisi-sisi kehidupan yang mampu membawa orang kepada kebahagiaan. Karena itu, orang mesti cermat dalam hidup ini. Orang tua mesti hati-hati terhadap anak-anaknya. Mereka semestinya tidak begitu saja menelan kata-kata anak-anaknya. Kisah tadi menunjukkan bahwa orang tua mesti waspada terhadap anak-anaknya. Biasanya kepintaran digunakan untuk suatu yang baik. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa kepintaran dapat digunakan untuk suatu yang buruk. Kepintaran dapat digunakan untuk mencari keuntungan bagi diri sendiri. Kepintaran dapat digunakan untuk menjerumuskan diri sendiri atau orang lain. Sebagai orang beriman, kita diajak untuk senantiasa menggunakan kemampuan dan kepintaran kita untuk kesejahteraan bersama. Kita tidak ingin menggunakan kepintaran kita untuk memanipulasi atau menjerumuskan orang lain ke dalam kegelapan hidup.
Karena itu, mari kita berusaha untuk jujur dan benar di hadapan Tuhan dan sesama. Hanya dengan hidup jujur dan benar, kita dapat menciptakan sesuatu hidup yang bahagia. Saudara dan saudari terkasih, marilah mengakhiri renungan singkat kita dengan menyatukan iman, harapan, dan kasih kita kepada Tuhan. Akhirnya, berkat dan doaku selalu menyertai Anda yang sedang sakit. Semoga Tuhan memberi kesembuhan, kekuatan, dan ketabahan dalam memanggul salib hidup ini dan diberi semangat serta kesegaran. Doa dan berkatku menyertai Anda. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya.